Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kali ini saya ingin sampaikan tentang wanita dan puasa Ramadan. Meskipun sebenarnya panjang kali lebar lah kalau kita cerita tentang fikih wanita. Insya Allah kalau ada lain waktu kita juga bisa membahas fikih wanita dalam bab-bab tertentu. Tapi kali ini karena ada hubungannya dengan puasa Ramadan, maka saya akan sampaikan sedikit tentang wanita dan puasa Ramadan. Wanita yang wajib berpuasa yang pertama adalah wanita itu wajib berpuasa sama wajibnya dengan para laki-laki, tidak ada bedanya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183 juga tentang kewajiban semua kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wanita yang wajib berpuasa ini ketika dia haid atau dia nifas, maka dia tidak boleh berpuasa, tapi wajib mengqadha. Mengqadha itu berarti mengganti di hari lain, di bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, kemudian wanita yang diharamkan untuk berpuasa yaitu wanita yang lagi haid dan lagi nifas. Meskipun ketika dia haid itu datangnya haid itu udah hampir azan maghrib tiba misalnya kan. Nah, berapa menit lagi mau azan maghrib nih, tapi udah wanita itu sudah haid gitu ya, keluar haidnya, maka dia wajib membatalkannya. Haram dia melaksanakan puasanya. Nah, seperti itu pemirsa. Kemudian juga wanita tua yang tidak mampu berpuasa, ya, wanita tua yang tidak mampu lagi berpuasa, yang sudah menopause, maka dia boleh menggantinya dengan fidyah. Ya. Itu sesuai dengan Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 182, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yuntiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang yang tidak mampu berpuasa maka ia membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah itu bagi orang tua wanita yang tidak mampu maka dia boleh berfidyah. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui itu sebenarnya dia tetap harus berpuasa. Jika dia mampu, dia kuat, ya kan secara fisik, maka dia boleh terus melaksanakan puasanya. Karena kadang-kadang ada mindset saja sebenarnya kalau lagi hamil rasanya lemah atau lagi menyusui nanti habis susunya kena susui sama anaknya terus kemudian dia juga akan merasa lemah. Itu hanya dalam pikiran saja. Sebenarnya ketika seorang wanita menyusui dan hamil itu berpuasa, maka Allah akan berikan keberkahan, bertambahnya kebaikan-kebaikan untuk dirinya dan juga untuk sang bayinya gitu kan. Nah itu kecuali kalau memang benar-benar dia dalam kondisi fisik yang lemah ya. Itu dalam hadis disebutkan faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Nah itu kalau dia lagi hamil kemudian atau menyusui kemudian perempuan ini juga sakit gitu kan. Nah itu dia boleh untuk berbuka dan mengganti di hari yang lain. Kemudian juga waktu mengqadha puasa bagi seorang wanita itu yaitu harus mengqadha di hari-hari lain yang bukan di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian wanita yang mencicipi makanan. Nah ini dia. Kadang-kadang ibu-ibu kan kita emak-emak ini kadang ingin ketika puasa itu supaya makanan tetap enak rasanya itu kan supaya tidak keasinan atau tidak ada rasa tawar gitu kan, maka boleh dia mencicipi tapi sekedarnya saja, jangan dimasukkan ke kerongkongan. Kalau udah sampai di mulut ya udah dibuang
dikeluarkan lagi itu kan, dikumur-kumur dikeluar lagi, jangan ditelan gitu. Walaupun misalnya dia kayaknya pengen itu kan tidak boleh, karena kalau udah masuk ke kerongkongan dia akan batal. Kemudian perlu juga dia tadi itu berkumur-kumur gitu kan. Wanita dan wanita yang berpuasa tadi ya di bulan Ramadan ini, maka dia adalah sama seperti dengan laki-laki kewajiban yang lainnya. Kemudian wanita dan sholat tarawih di masjid. Bagaimana wanita yang ingin sholat tarawih di masjid? Silahkan. Tidak ada larangan untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jadi tidak ada larangan bagi perempuan untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah. Begitu pula di bulan Ramadan ini silahkan, malah bikin semangat, karena kalau di rumah biasanya emak-emak ini saya lah merasakan sekali bahwa kalau di rumah lihat barang berantakan malah bekerja, tidak jadi ngaji Quran. Tapi kalau di masjid ya udah yang dipegang Quran terus yang dihadapi. Dan kemudian wanita dan itikaf ya silahkan. Para wanita ingin itikaf, tapi memang para ulama ada yang mengatakan itikaf di rumah sendiri itu lebih bagus bagi wanita. Tapi kalaupun pengen ke masjid tadi itu meramaikan untuk supaya bersosialisasi dan masyarakat menjadi senang ya, bersemangat, silahkan itu. Apalagi masjid itu sudah memberikan tempat untuk itikaf. Seperti yang kata saya tadi itu ada itikaf keluarga misalnya kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan para pemirsa sekalian, yang dimana bagi para wanita juga perlu ya untuk mengetahui apa saja yang perlu dia lakukan dalam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita juga sebagai wanita-wanita, para perempuan muslimah tidak ketinggalan dengan para laki-laki untuk meraih pahala yang besar di hadapan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan kita ketemu lagi dengan Ramadan selanjutnya dan lebih berkualitas, lebih baik lagi. Dan bisa jadi harusnya kita jadikan Ramadan ini adalah seperti seolah-olah Ramadan terakhir kita. Karena kalau kita merasakan ini Ramadan terakhir, kita lebih bersemangat dalam beribadah. Wabil khusus bagi para wanita, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang belum menikah juga semuanya kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa berlimpah pahalanya di Ramadan kali ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.